cara trading Go di menggunakan time frame H1 ya, di TradingView ataupun di MetaTrader 4. Jadi sebelum memasuki market yang harus kita perhatikan adalah candlestick ini. Apabila ada candlestick pada time frame H1 itu naik, artinya ini tren sedang turun, sedang naik bullish. Tapi apabila ada semacam bearish engulfing ataupun candle turun besar, nah ini kita bisa jadikan area acuan untuk melihat entry posisi ya. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita menunggu adanya konfirmasi eh, penurunan ataupun kenaikan ya. Nah, kalau yang saya lihat pada saat ini adalah penurunan. Nah, candle yang ini ya. Candle yang ini dia terjadi apa kita perhatikan yang ini candle penurunan ya. Candle penurunan ataupun bearish. Karena apa sangat jelas ya terlihat si candlenya turun gitu ya. Itu yang pertama kita perhatikan adalah melihat candle. Yang kedua, melihat area-area level support dan resisten. Nah, ini kan belum 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 terjadi ya. Ke sini itu belum terjadi. Kita ambil area-area support ataupun resisten yang terdekat saja. Nah, ini di sini ada area resisten, support. Kita perhatikan. Nah, ini area support ya. Dan yang atas ini area support. Oke. Nah, jadi kita sepakat ini belum terjadi. Saya akan kasih tanda. Nah, di sini ke atas itu belum terjadi. Dari sini ke sebelah kanan itu belum terjadi ya. Tapi kita sudah menentukan adanya candle penurunan bearish ataupun candle besar. Nih, pertama ya. Kedua, kita menentukan adanya eh, level support dan resisten terdekat. Ini support, support yang ini saya akan tandain, dan yang atas itu area resisten. Ya. Nah, setelah kita melihat adanya candle turun, kemudian adanya support dan adanya resisten, berarti di bawah resisten harga akan turun. Di atas support harga akan naik. Ataupun jika penurunan hanya akan sampai kepada support dan jika kenaikan bakal menuju area resisten. Hanya pada saat sekarang ini kan adanya konfirmasi bearish daripada candle penurunan ini ya. Nah, ini kita cek, kita ambil. Kemudian langkah selanjutnya adalah melihat ke sebelah kiri candle yang sebelumnya ditembus. Nah, kita perhatikan adanya candle yang ditembus ataupun area resisten yang ditembus juga gitu. Dan ini area resisten yang ditembus sama candle yang merah ini ya. Saya akan tandain warna hitam. Oke. Dan ini candle yang hijau sebagai area acuan eh, untuk konfirmasi apabila nanti harga akan kembali ataupun pullback ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan pertama kita melihat adanya candle naik ataupun turun. Di sini adanya penurunan. Kedua, kita menentukan area support dan menentukan area resisten. Nah, setelah itu
melihat ke sebelah kiri adanya level-level untuk kita jadikan area acuan sebagai retracement ya, ataupun resisten yang sebelumnya ditembus. Ini asalnya resisten, kemudian ditembus menjadi resisten baru ya. Nah, area rejection ini, candle penurunan bearish ini, dia sudah break di bawah resisten sebelumnya. Jadi artinya kenaikan akan segera berakhir ya. Karena kenapa? Resisten yang sebelumnya ditembus sama candle yang ini, candle penurunan bearish. Ya, jadi itu 3 ciri ya untuk kita melakukan entry posisi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menentukan entry point untuk transaksi. Kita menunggu candle balik ke atas ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam ya. Nah, di sini terlihat adanya candle yang naik dan dia break di atasnya. Kita lihat ke sebelah kiri, ini candle low sebelumnya yang ditembus. Nah, di sini kita harus hati-hati, tunggu, 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 tunggu di area-area ini, karena ini adanya candle bearish, artinya harga bisa jadi naik ke atas ke sini ke high-nya ataupun reject. Nah, di sini tolong perhatikan ada candle yang reject. Nah, dia tidak berhasil menembus high candle merah yang sebelumnya. Ya, ini high-nya dia rejection. Nah, ini candle rejection ya. Saya akan kasih tanda, kasih tulisan. Oke, reject rejection. Itu candle rejection ya. Ke atas sedikit. Oke. Nah, ini candle rejection ini bisa kita jadikan area konfirmasi apabila kenaikan ini akan segera berakhir. Nah, di sini ada candle yang sangat lumayan besar penurunannya ya. Nah, inilah entry point yang bagus. Jadi ketika dia balik ke bawah ya, nah ini kita bisa jadikan area acuan untuk melakukan entry posisi dengan target menuju area support terdekat. Ini support pertama, ini support kedua. Kenapa menyimpan support di area situ? Karena terlihat area support itu bisa kita jadikan untuk acuan target apabila kita akan mengambil posisi sell dan stop loss di atas ya. Nah, ini kita bisa entry sell di sini ketika ada konfirmasi ya. Nah, dia ada kemungkinan harga balik ataupun retracement. Nah, ini biasanya ke area Fibo 50% daripada besar candle ini. Target support terdekat mau yang lebih cepat, nah ini 1, 2, 3. Ini level-level support yang saya tandain sebagai area acuan untuk kita mengambil take profit ya. Nah, ini support 2 langsung tembus, yang ini tembuskan, tembus lagi. Nah, ketika harga sudah ada candle besar ini, artinya penurunan ini lanjut ya, karena ini area support ditembus ya, area support yang baru terbentuk ditembus. Kemudian harga di sini terjadinya penawaran ya dari buyer ataupun seller. Oke. Nah, apabila harga
sudah running profit dan ada candle seperti ini, kita bisa menyimpan, artinya stop loss di atas, kita sell di sini ya. Karena target kan di area support. Di sini kita bisa take profit, di sini kita bisa take profit, dan di sini kita bisa take profit. Jadi ada 3. Mau yang mana terserah, bebas gitu. Oke. Yang penting diperhatikan area candle-candlenya seperti apa gitu. Hanya apabila sudah sampai di area support, lebih baik kita taking profit ya, ataupun close posisi gitu. Nah, ini stop loss asalnya di atas, kita pindahkan ke harga high-nya inilah. High ketika adanya candle penerusan bearish juga gitu. Menunggu harga menuju area support yang kita targetkan. Jadi meskipun harga naik, kita nggak kena stop loss karena si profit sudah dikunci. Ya, asalnya kan di atas open posisi di sini, kita langsung pindahkan stop loss, amankan profit, menunggu target menuju ke area support terdekat. Gitu. Ini mungkin terlihat gampang ya, karena ini sudah terjadi. Kalau misalkan nanti yang belum terjadi itu nunggunya lumayan lama ya. Nunggunya lumayan lama. Ini contoh. Oke. Nah, kurang lebih nanti seperti ini jadi. Gitu. Ya. Jadi tolong diperhatikan apabila ini sudah sampai di area target, lebih baik kita close dan menunggu konfirmasi berikutnya. Gitu. Ingat ya, yang pertama kita melihat adanya candle bearish ataupun bullish. Kalau di sini sekarang ini contohnya masih bearish ya, ataupun candle penurunan yang sangat besar. Artinya ada penembusan gitu. Nah, di sini juga kalau misalkan kita perhatikan ada candle seperti itu yang ini. Tapi di candle berikutnya dia naik. Nah, artinya di sini kita tidak jadi melakukan entry posisi sell. Dan di sini pun sama. Jadi ketika ada candle penurunan ataupun penurunan seperti ini, jangan langsung ambil posisi sell, tapi sebaiknya kita menunggu langkah berikutnya. Karena banyak ketika kita melihat ini turun, kita sell di sini, harga naik. Nah, itu bisa menyebabkan loss ya. Ini turun, kita sell, harga naik. Jadi ketika ada konfirmasi seperti ini, alangkah baiknya menunggu dia memastikan harga yang sebelumnya ditembus oleh support ya tidak ditembus lagi. Kalau misalkan dia balik lagi, artinya harga dalam masih kenaikan. Nah, kalau seperti ini turun, dia balik lagi ke atas, dan di sini ada yang namanya konsolidasi ya, penawaran harga akan naik ataupun turun. Artinya di sini tekanan bearishnya sangat kuat. Dan di sini kalau misalkan kita perhatikan ada 2 pin bar ya, 1, 2 gitu. Dan selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, memastikan area-area support untuk kita jadikan acuan sebagai target. Nah, ini contoh untuk bearish ya, ataupun untuk penjualan. Saya akan share satu lagi untuk pembelian ya, pembelian ataupun untuk buy. Mungkin nanti di video berikutnya ya, karena ini durasinya sudah berjalan hampir 15 menit, jadi saya akan membuat satu tutorial lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.